Oke, judulnya berat banget. Judulnya berat. Oh, ada tipnya, tip dan trik harusnya. Tapi nggak apa-apa lah triknya aja. Silakan, yang mau sholat silakan dulu. Karena saya masih menunggu beberapa saat. Mudah-mudahan ada yang mau gabung lagi. Nah, tunggu teman-teman yang lainnya ya. Yang lainnya. Dan kabarnya, tadi saya melihat ada beberapa orang yang japri ke saya itu dapat manajerial 100, dapat sosiokultural 100, dapat wawancara 40 gitu. Ini luar biasa ini juga. Ini luar biasa. Jadi yang saya khawatirkan, ya saya doain Bu, Bu War Nida yang dari Kalimantan, Banjarbaru ya Bu ya, dari Banjarbaru. Saya doakan mudah-mudahan lulus. Ulun doa, ulun doakan Bu. Ulun ya kalau Banjarbaru. Ya, oke. Besok ujian satu ya, tenang. Ini pakai sayang segala Mas Anwar. Ini biasa nih kalau saya sama Bu Juni nih. Oke, saya ini Mas, saya doakan semuanya pada teman-teman yang besok ujian. Kita sudah ada gambaran lah. Sudah ada gambaran dari mulai tanggal 6, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal berapa? Tanggal 9 ya, tanggal 9. Nah, tanggal 9 3 hari sudah ada gambaran lah. Apa kira-kira yang keluar, ya, yang keluar apa. Dan memang beda-beda soalnya, tapi kalau sosiokultural itu gitu-gitu juga, itu ya, gitu-gitu juga. Jadi Anda bisa mendapatkan nilai setinggi-tingginya di manajerial dan sosiokultural dan wawancara. Kalau di materi teknis itu banyak banget. Anda pun ada dari mulai anak sampai dengan komplementari terapi, sampai dengan jiwa dan lain sebagainya, memang banyak banget, itu ya, banyak banget. Kalau kita target kita 85% itu ada yang tercapai, ada yang tidak. Tapi saya tadi lihat ada anak yang nggak dapat afirmasi, ya anak baru mungkin sudah bekerja, tapi di luar apa di luar rumah sakitnya dapat 518 sih. Itu tanpa afirmasi ternyata. Nah, dia ngobrol saya ini saya dapat ini tapi saya nggak dapat ini katanya. Saya nggak dapat afirmasi. Ya tenang-tenang, ya tenang-tenang. Teman-teman yang masih mau ujian, kita masih belajar di malam hari, masih belajar, kuis-kuis masih berjalan, dan kita memadatan, dalam arti pemadatan kita bahas apa yang teman-teman dapatkan, terutama mungkin di kuis-kuis. Tolong tadi ada pertanyaan ya, ya doain ya, ya namanya bucut ya, ya, ya bucut, saya doain semuanya dan eh, teman-teman bisa mengambil target ya, sampai bisa membayangkan ya, bisa membayangkan bahwa seperti itu. Tadi barusan juga lo Anda baca di grup umum, tidak sesulit apa yang dibayangkan, itu dari Bu Ayu itu ya. Dari Bu Ayu mengatakan seperti itu. Ya. Nah, ini yang menarik pertanyaannya, bahwa kemarin saya sudah menekankan pada teman-teman semua bahwa tolong dituliskan waktu mulai kapan. Misalkan waktu mulai kita jam 9, maka tulis 9.00 misalkan. Kemudian sampai dengan 80 menit, maksimal 80 menit, itu Anda mengerjakan soal, upayakan dulu selesai 80 menit ya. 80 menit upayakan teknis dulu. 80 menit teknis, silahkan kerjakan 90 soal. Berat 90 soal, bagusnya itu 70 menit lah, bagusnya 70 menit. Kemudian kalau ada yang, pokoknya jangan pernah meninggalkan soal bolong aja, tembak saja, kasih misalkan A, tapi tandain nomor misalkan 5 A, ya tandain aja. Nanti kalau ada waktu balik lagi. Karena teman-teman mengatakan bahwa tahun ini bisa
dari masuk, asal jangan ke wawancara, dari masuk bagian 1 itu teknis, bagian 2 itu sosiokultural dan manajerial, itu Anda bisa balik lagi ke manajerial. Coba cek ke teman-teman, takut saya salah. Itu yang saya pahami dari teman-teman, katanya bisa balik lagi. Jadi, tapi tetap waktu harus menjadi bagian yang Anda pertimbangkan. Jadi waktu untuk mengerjakan teknis itu cukup 70 menit. Dan sisanya Anda memantapkan yang benar-benar. Tadi ada, bukan di grup apa ya, di grup teman-teman, saya tadi sama ujian hari ini katanya nggak boleh langsung. Katanya boleh langsung loncat ke media dulu, Coach. Oke, iya. Silahkan. Anda nyamannya, tapi tetap manajerial, sosiokultural, berarti tidak boleh lebih dari 40 menit mengerjakannya. Jadi 20 menit untuk sosiokultural, manajerial 20 menit. Itu harapan saya pada teman-teman. Jadi Anda punya waktunya, timetable-nya tahu Anda punya. Jadi ada catatan waktunya. Jangan sampai keasikan Anda lupa ngabisin waktunya berapa. Nah, nanti sebentar saya bahas ya. Saya bahas pertanyaan-pertanyaannya sudah mengatur ke sana. Oke, teman-teman, kita akan memulai untuk trik sukses mendapatkan nilai tinggi di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kalau di sini saya bisa gampang untuk mute-kan teman-teman, tapi kalau sudah di pakai main map, saya nggak bisa memute-kan orang gitu. Susah, bukan nggak bisa, susah untuk memute-kan orang. Dan kita akan memulai, teman-teman. Sebentar. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang tadi pertanyaan teman-teman. Nah, ini kan sudah kelihatan. Seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional 2021, 2022 ya. Tapi pada prinsipnya sama, ya, sama. Nah, ini kompetensi teknis itu disatuin dengan kompetensi manajerial, sosiokultural, waktunya 120 menit. Makanya saya bagi dua, teknis itu 70 menit, 60 sampai 80 menit teknis itu, kemudian sosiokultural dan manajerial itu 40 menit. Jadi masing-masing dua kompetensi manajerial 20 menit, kompetensi sosiokultural 20 menit juga. Nah, ini butir soalnya kalau salah di kompetensi teknis itu 0, kalau benar 5. Tapi kalau kompetensi manajerial itu tidak ada jawaban yang salah, tapi jawabannya 1 sampai 4. Maka Anda pilihlah yang jawaban nanti kita ajarin. Kemudian kompetensi sosiokultural itu jawabannya ada 5. Ya, kultural itu berarti ada ragu-ragunya ya. Ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian wawancara ada 10 menit, butir soal 10. Kalau tadi sudah kultural, butir soal ada 20, manajerial ada 25. Jadi kalau 4 kali 25 itu 100, 20 kali 5 itu 100 juga, sehingga poinnya 200. Jadi teman-teman ada yang manajerialnya 100, kompetensi sosiokulturalnya 100. Itu luar biasa, luar biasa. Ya. Jadi teman-teman, saya sudah memberikan ini apa ini? Nah, ini. Review soal kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara di satu file. Ini kalau soal setiap malam kan sudah saya berikan ya, tadi malam saya berikan. Tiga teman-teman mengecek saja. Oke. Yang penting ini, karena soal itu tidak akan sama, Anda tahu prinsipnya, prinsip mengerjakannya. Jangan terpaku dengan soal. Tapi saya jelaskan nanti ya. Bagaimana trik-triknya. Tadi kan ada pertanyaan, apa sih helikopter view? Dan tadi pun ada yang bertanya ke saya,
Coach, apa itu FR? FR itu adalah field report atau catatan lapangan atau soal-soal atau materi-materi yang keluar di ujian yang baru saja. Jadi kalau istilah saya kan aneh, Indonesia itu adalah apa? Kalau saya itu vitamin Indonesia. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan vitamin, artinya Anda harus sudah fokus. Oh ini vitamin itu kan spesifik ya. Kalau misalkan vitamin B ya spesifiknya untuk fungsinya adalah terkait dengan vitamin B, vitamin K ya hanya membantu pembekuan darah, yang lainnya enggak. Jadi sudah spesifik. Jadi Anda sudah bisa memilah. Kira-kira soalnya yang keluar itu seperti ini. Dibaca, makanya saya bilang vitamin itu ya sekitar 30% keluar lagi, 30% keluar lagi. Jadi kalau Anda lihat soal-soal atau materi-materi yang keluar hari ini, berarti kemungkinan yang hari ini itu keluar lagi. Oh, ada yang hilang ya, Mas Ismalia Hasan, bukan Mas ini. Hilang nggak suara saya? Hah? Suara saya jelas nggak? Kadang mengecil, kadang besar, Coach. Oh, kadang kecil, kadang besar ya. Oke. Berarti oke lah. Jadi saya harus dekat nih, harus dekat dengan dekat mata saya. Pedih, harus dekat-dekat. Oke. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Ini dari sini sudah jelas bahwa maksimal kompetensi tenis itu 450. Jadi teman-teman yang dapat afirmasi pun maksimal ya segini maksimalnya. Anda dapat misalnya Anda pintar, orang yang dapat afirmasi udah pintar, udah mengabdi lebih dari 3 tahun, usianya lebih 35, kemudian di daerah terpencil lagi gitu. Itu kan 75% tuh, 75% afirmasinya. Berarti tinggal perlu 25%. 25% kan hanya 113. Ternyata nilai Anda, nilai ujian Anda 200 misalnya. Itu tetap aja nggak dihitung 75% tambah 200, enggak. Tetap aja maksimalnya hanya 450. Maksimalnya jadi tidak 600, tidak. Jadi hanya 450. Ambilnya maksimal 450. Oke, itu untuk gambaran secara umum. Nah, ini manajerial. Manajerial kemarin sudah saya berikan pada Anda bahwa ini mengamati tentang atau menjelaskan, ya, oke, menjelaskan bahwa di manajerial itu, di manajerial itu hanya pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Jadi bukan tentang kepribadian Anda, bukan tentang apa yang Anda sedang pikirkan atau apa yang Anda rasakan, tidak. Tapi ini adalah murni pengetahuan. Kalau murni pengetahuan, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Pada saat Anda salah mengerjakan, kalau pengetahuannya seperti itu, Anda tahu saja gitu. Ya, Anda tahu mengerjakannya, bahwa sesuatu hal itu baik, tapi pada saat mau di lapangan atau dalam dunia nyata dikerjakan, itu kan tergantung Anda yang menentukan pilihan, mau baik mau jelek ya Anda. Tapi kan Anda sudah tahu yang baik itu seperti apa. Itu pengetahuan. Keterampilan tentunya adalah bagaimana Anda memilih, ya, memilih saja, memilih bagaimana menentukan. Okay. Apa yang dipilih dari manajerial adalah integritas, berarti pilih jawaban yang menunjukkan mampu menunjukkan nilai-nilai integritas. Misalnya contohnya, integritas apa? Kemarin sudah dijelaskan bahwa integritas itu paham aturan, norma. Nah, kalau paham aturan norma itu hanya untuk diri sendiri. Yang paling bagus adalah Anda bisa mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu ikut berintegritas juga. Sama semuanya adalah kalau Anda mengajak orang lain, Anda menjadi role model, Anda menjadi teladan, maka itu
nilainya paling tinggi dibanding mengerjakan untuk diri sendiri. Kerjasama sama komunikasi, juga bagaimana mana orang yang menunjukkan kerjasama. Kenapa orang yang menunjukkan kerjasama? Karena di kompetensi manajerial itu, adalah pengetahuan dan keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Nah, saya masuk ke sini ke slide yang selanjutnya. Nah, manajerial itu adalah kemampuan memimpin dan atau mengelola. Gitu ya. Kalau memimpin itu artinya pemimpin. Anda sebagai pemimpin. Sama dengan leader, sama dengan bos, sama dengan atasan. Mengelola itu manajer itu atasan. Jadi pengetahuan Anda kalau sebagai pimpinan itu seperti apa? Kalau lihat, jadi makanya saya bilang ada helikopter view. Helikopter view itu bagaimana Anda melihat ke bawah, bagaimana Anda melihat ke bawah. Jadi kalau misalnya di manajerial itu ada empat jawaban, maka Anda dari empat itu, yang empat itu memiliki kepribadian seseorang, si A, si B, si C, si D. Maka Anda, karena Anda di manajerial itu sebagai pemimpin, maka Anda melihat dari atas, Ibaratkanlah yang empat itu sebagai anak buah Anda. Yang jawab option itu sebagai anak buah Anda. Anda pilih yang mana yang paling cocok untuk organisasi yang Anda pimpin. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah yang namanya helikopter view. Jadi Anda melihat dari atas, dari helikopter, melihat ke bawah, dan itulah yang harus Anda pilih. Namanya helikopter view. Tuh. Itu jadi kenapa saya mengatakan adanya helikopter view, teman-teman di grup itu, apa sih helikopter view? Nah, kemudian yang selanjutnya, di manajerial itu Anda harus berfokus pada kepentingan organisasi. Jadi, jawablah atau pilihlah option-option yang menunjukkan bahwa organisasi itu lebih penting dibanding everything. Ya, organisasi itu lebih penting dari segalanya. Itu fokus pada manajerial. Bagaimana kalau ada yang sakit? Ada berduka, ada kecelakaan, maka kemanusiaan menjadi tertinggi. Baru kemudian organisasi. Tetapi tetap, kalau Anda mau minta izin, kalau ada di luar kebijakan misalnya, Anda tidak ditugaskan untuk keluar Jawa misalnya. Setelah pulang, Anda tadi malam misalkan Anda baru pulang, pagi-paginya Anda disuruh rapat, sementara Anda masih ngantuk, maka Anda minta izin dulu, datang ke kantor, dan Anda minta izin pada atasan Anda bahwa saya minta izin istirahat bareng sejenak pada saat mau mulai rapat, saya akan datang. Artinya Anda menghargai orang tersebut, tetapi juga Anda tidak meninggalkan tugas dan kewajiban Anda. Karena tadi ya berorientasi pada hasil, bahwa Anda harus apapun yang Anda lakukan harus mengacu kepada keberhasilan organisasi yang penting. Publik misalnya contoh, di tengah jalan itu ada orang tabrakan misalnya, dan orang tersebut sedang dikerubuti oleh orang-orang dari warga atau dari pejalan kaki dan lain sebagainya. Sementara Anda sudah ada janji dengan kepala Anda, Maka apa yang akan Anda lakukan? Tentunya kalau misalkan tidak ada orang sama sekali, Anda harus nolong untuk dia. Tapi karena banyak orang, maka Anda harus pergi ke kantor dan memenuhi janji Anda. Itu integritas. Kemudian orientasi pada hasil, apapun yang Anda lakukan itu harus mengacu kepada hasil. Misalnya, pada saat ada penjelasan tentang program organisasi, maka Anda nggak boleh
nggak boleh memaksakan kehendak diri sendiri, tapi yang menjadi target adalah bagaimana supaya organisasi kita berhasil, karena kita adalah dalam organisasi tim. Kemudian pelayanan publik, Anda tidak membeda-bedakan orang. Kemudian di pengembangan diri dan orang lain, Anda harus menjadi role model. Contohnya apa pengembangan diri? Kalau disuruh belajar atau disuruh ke luar negeri, studi abroad atau studi apapun itu di luar negeri, pelatihan apapun, disuruh oleh bos, maka Anda harus langsung menerima, dan apabila ada pilihan saya akan mengusulkan diri, kalau mungkin ya itu lebih baik. Jadi Anda proaktif. Dan Anda pun menjadi mengajukan orang lain, mengajak teman-teman untuk segera ikut, misalnya. Itu lebih baik. Nah itu, kemudian mengelola perubahan, terkait dengan kecepatan, bagaimana Anda kecepatan berubah, atau kecepatan beradaptasi, cepat berubah. Pengambilan keputusan, segala keputusan harus dipertimbangkan baik-baik, kerugian dan kekurangan, kerugian, keuntungannya, dan sehingga Anda bisa dengan cepat mengambil keputusan. Itu di sana. Jadi bagaimana helikopter view yang dilakukan, maka Anda memilih mana yang terbaik untuk organisasi kita. Nah ini tadi saya mengatakan helikopter view adalah Anda melihat dari atas 4 orang yang ada. Jangan dipersepsikan bahwa Anda sedang ujian, tapi Anda adalah orang yang sedang memilih dari 4 orang itu. Anda pilih mana yang paling baik untuk organisasi. Itu yang salah satu cara mengapa orang itu mendapatkan nilai sempurna. Nanti kita coba saya cek ke contohnya ya. Contohnya saya coba cek contohnya. Tapi kalau manajeria sosiokultural saya belum ada contohnya nih. Nantilah saya buatkan. Bentar. You cannot manage Zoom. Oke, bentar. Ternyata saya tidak bisa mengecilkan karena sudah di mana. Bentar. Sampai di sini sambil saya nyari bahan. Ada yang Anda ingin tanyakan? Ini saya ngambil yang bulan Januari, bulan kemarin aja deh, yang tadi malam. Mungkin ada yang nggak sempat nonton tadi malam. Coba. Emang film apa? Kompetisi teknis Pak boleh. Nah, kompetisi teknis nanti. Ini kan kita sedang membahas. Kalau teknis itu Zoom-nya itu selain Jumat, ya. Untuk pengeputusan kita dapat kasih mendapat pemimpin tidak nggak bukan produk. Ya, pokoknya asal jangan kan jelas gini logika bermainnya gini. Anda kan barusan nih ada pertanyaan bagus nih, ada pertanyaan bagus. Ini ada pertanyaan bagus nih. Untuk pengembalian keputusan kita sudah dikasih mandat pemimpin untuk memimpin, sedangkan atasan Anda sudah keluar kota untuk memutuskan. Kalau Anda diberikan mandat, maka Anda memiliki hak untuk otoritas. Otoritas Anda memiliki otoritas untuk memutuskan. Tapi tentunya dalam memutuskan ada koridor-koridor, hal-hal yang di luar kewenangan Anda. Ya, itu jangan membuat keputusan. Anda memutuskan sesuai dengan SOP yang ada. SOP yang ada. Selama Anda bisa konsultasi dengan pimpinan, maka Anda konsultasi. Kalau tidak, misalnya selama tidak melanggar aturan hukum atau payung hukum yang ada, itu tidak harus dipermasalahkan. Anda bisa ambil itu. Tapi apapun yang Anda ambil, nanti ujung-ujungnya Anda harus konsultasi, minta pertimbangan dari pimpinan. Yang tadi malam ini yang kita pelajari bahwa kadang saya melaksanakan rapat ketika jam kerja, maka saya lakukan. Nah, ini contoh seperti ini. Ini fokus pada tujuan organisasi. Menyelesaikan dulu pekerjaan, baru kemudian makan. Itu contohnya seperti itu. Ya. Nah, ini jawabannya A. Itu yang benar adalah A. Itu seperti itu ya. Jadi fokus dulu pekerjaan, baru kemudian makan. Gitu. Jadi orientasi pada tugas dulu ya, orientasi pada tugas.
Itu maksudnya. Itu ya. Oke. Ini teman-teman belum nggak pada sabar ya. Ini kita masih di manajerial. Kalau setuju tidak setuju nanti di kultura. Nanti saya jelasin juga. Tenang. Ya. Oke, itu hanya contoh yang sudah kita kerjakan tadi malam. Ini. Oke, benar. Oke, kita masuk lagi. Kemudian yang manajerial, yang terakhir dari triknya adalah pilihlah yang terbaik ideal untuk organisasi kita. Itu pilihlah itu. Kemudian kita masuk ke sosiokultural. Sosiokultural kita tahu memilih jawaban itu dengan poin setuju, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju, ya apa? Tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu ada 5 pilihan, 5 option. Nah, kalau tadi di manajerial kita berpusat atau berfokus pada kepentingan organisasi, kalau di sini kita kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, berfokus pada persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang harus Anda perhatikan. Ini sebentar. Saya menunjukkan ke Anda ini mana ya tadi. Bentar. Mana? Oh iya, saya balik lagi nih ke sini. Nah, bentar. Nah, ini yang harus Anda pahami terkait dengan, nah, ini kompetensi sosiokultural. Menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati dan diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang jemu dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan berkebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku kepentingan sebagai perekat bangsa. Jadi Anda sebagai perekat bangsa. Nah, apa poinnya yang dinilai itu adalah Anda harus memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik. Tadi kemarin pernah ada soal begini, soalnya Anda bisa bekerja dengan baik walaupun di luar sedang ada konflik antar pemuda. Jawabannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Jawaban Anda apa kira-kira? Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju, Coach. Ya, jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kenapa? Karena di sini Anda harus paham bahwa Anda tidak sedang mengisi soal manajerial, tapi Anda sedang mengisi sosial kultural. Nah, berarti Anda harus memiliki kepekaan. Nggak boleh membiarkan adanya konflik. Tidak boleh. Maka Anda sebagai ASN, ya. Oh, gitu, Gra. Anda sebagai ASN, Anda harus bisa berempati. Anda harus peka. Oh, ini kemungkinan ada konflik. Makanya Anda tadi malam, saya pun mencontohkan kalau Anda lagi berjalan dan ternyata di jalan itu ada 2 kelompok pemuda yang bersih tegang, maka Anda harus turun dan Anda harus mendamaikan orang yang mau berkonflik itu. Bukan melipir, pergi, ngacir. Bukan seperti itu yang diharapkan oleh sosiokultural. Ya. Itu di sosiokultural. Jadi sebagai bagian dari mengapa kita harus peka terhadap konflik. Yang kedua adalah empati. Contohnya misalnya pada saat Anda sedang dikejar deadline oleh perusahaan Anda, tiba-tiba oleh bos Anda disuruh menjadi pemegang
eh, atau penanggung jawab iuran untuk ataupun penanggung jawab sumbangan untuk korban gempa Cianjur misalnya. Maka Anda harus, karena ini adalah korban gempa judulnya, maka Anda harus mau, nggak boleh tidak. Jadi Anda, tapi misalkan tiba-tiba Anda menolak misalnya karena alasan deadline, nah, jawabannya sangat tidak setuju. Nah, bagaimana tadi? Tadi ada pertanyaan, gimana itu cara menentukan tidak sangat setuju dan tidak sangat tidak setuju? Kita cari aman aja. Saya akan menganjurkan pilih jawaban yang paling ekstrim. Ekstrim itu kalau pernyataan positif, bagus untuk kepentingan bangsa dan negara kita, maka Anda ambil yang sangat setuju. Kalau tidak bagus untuk kepentingan negara kita, ataupun sosiokultural kita, atau persatuan kita, atau toleransi kita, maka kita ambil sangat tidak setuju. Tapi ada orang yang ambil jalan tengah. Gua daripada pusing, gua ambil minimal gua dapat 3. Ambil ragu-ragu. Sebelum itu pikirin dulu deh, ini pernyataan positif, negatif. Nah, Anda bisa menentukan seperti itu. Jangan ambil, ya udah gua 3 aja deh. 3 lumayan, 3 kali 10, 30. Lumayan katanya. Artinya Anda tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki kemampuan mendeteksi mana yang pernyataan positif, mana pernyataan negatif. Itu yang harus Anda dulu belajar dulu gitu. Berintinya harus paham arah teknik lalu paling ampuh menemukan jawaban debat. Jadi pada kemarin menuju waktu kemudian. Oh, mantap. Ini ada Pak Eris, Bu Eris ini. Nah, itu sudah gini. Duh, kenapa nih ributi? Itu sudah ada testimoni dari teman-teman dengan menggunakan helikopter view. Anda dapat nilai yang alhamdulillah di atas rata-rata, ya, rata-rata. Oh, terjawab Bu Siti. Terjawab. Coach, izin bertanya, boleh? Oke. Siap, Coach. Terima kasih. Saya sudah selesai sholat, Coach. Okay. Jadi tadi beberapa teman-teman banyak yang japri ke saya juga, Coach. Permasalahan helikopter view. Jadi saya hanya ingin meluruskan saja dan menegaskan untuk saya pribadi khususnya. Berarti selain soal-soal teknis, helikopter view ini bisa digunakan untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Betul? Betul. Oke, Coach. Siap. Terima kasih. Oke. Segitu nanyanya loh. Biasanya panjang. Sebentar, Coach. Dicari dulu bahannya. Biasanya lu nanya panjang biasanya. Oke. Oh, ini ada yang nanya. Helikopter view yang mana ya? Ya, berarti kalau belum tahu yang helikopter view istilah saja. Maksudnya begini. Berarti saya ulangi lagi ya. Karena helikopter view digunakan untuk menentukan dari mulai manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kalau yang ini alasannya itu nggak enak benar menikmati udara segar di desa. Janganlah kalau itu tidak mana ini sangat setuju atau tidak setuju. Sangat tidak setuju. Kalau hanya alasannya udara segar, Anda tetap ya bukan alasan. Kalau misalnya hanya demi ikut meninggalkan tugas, tetapi tetap Anda walaupun meninggalkan tugas harus, karena gini loh, dalam prinsip organisasi itu orang yang memiliki jabatan itu memiliki hak otoritas dan hak responsibilitas atau hak untuk melakukan otoritas sesuai dengan kewenangannya, dan dia harus bertanggung jawab. Makanya sebagai bos itu
sebagai bos itu Anda harus memiliki kemampuan ya sebagai anak buah bahwa mana yang itu menjadi kewenangan saya atau di luar. Jadi tetap. Nah ini masalah helikopter view hanya tidak gini loh. Helikopter view itu balik lagi ya ke helikopter view ya. Balik lagi ke helikopter view. Kang mau bertanya boleh? Ya silakan. Ini kan dapat soal dari dari Kang Kanduru. Pertanyaannya itu, saya sangat suka olahraga renang. Jika saya diberi kesempatan untuk berkompetensi, maka saya ini kunci jawabannya, tapi berbuat apa saja agar menang meskipun curang, Coach? Itu mah nggak boleh sebenarnya ya. Tapi pada prinsipnya, kalau soal itu nggak boleh ya, kalau curang. Tapi yang pasti harus ada usaha aja. Tapi ini mah kunci jawabannya, saya milihnya yakin menang dan meningkatkan kemampuan. Tapi boleh. Itu salah tuh jawabannya itu. Oh, ini salah, tapi yang benar ayah, Coach. Ya, betul. Ya, siap. Jadi kalau prinsipnya gini. Ya. Pokoknya gini prinsipnya. Kalau buatan saya bisa aja error. Bisa aja error, gue bikin soal banyak, itu error juga. Iya. Nah, jadi pada prinsipnya, kalau di manajerial, Anda gunakan mana yang paling bagus untuk organisasi. Tentunya kalau orang curang itu kan nggak dihindari oleh organisasi. Udah nggak boleh ya. Itu aja. Kemudian saya menjelasin tentang helikopter view dulu. Maksud helikopter view itu gini. Yang pertama, helikopter view hanya untuk menjawab sebenarnya yang bisa digunakan untuk sosiokultural, tapi terutama untuk menjawab manajerial dan untuk menjawab wawancara. Itu helikopter view bisa digunakan. Sosiokultural juga bisa. Mana yang paling bagus untuk negara? Jadi gini, supaya Anda kan pada saat narasinya itu Anda misalnya ada kalimat Anda ditugaskan untuk ini, itu kalimatnya Anda kan. Kalau ditugaskan sebagai Anda, nanti Anda merasa bahwa saya itu peserta ujian. Ada perasaan seperti itu. Maka Anda akan memilih jawaban yang persepsi saya. Itu kenapa ada helikopter view. Makanya secara pilihannya adalah coba Anda keluar dari pernyataan Anda dari soal tersebut dan Anda lihat dari atas karena di kompetensi manajer itu Anda ditugaskan untuk mengetahui kemampuan memimpin dan mengelola. Kalau kemampuan memimpin dan mengelola artinya Anda sebagai bos. Sebagai pimpinan, kemampuan mengelola itu sebagai pimpinan. Itu. Jadi makanya kalau ada pernyataan Anda sebagai karyawan, nah ini jangan masuk pada substansi soal sebagai karyawan, tapi Anda harus keluar dari soal tersebut, lihat ke atas dari atas. Jadi dari atas itu maksudnya bagaimana? Ada 4 pilihan, A, B, C, dan D serta E. Ya, A, B, C, D, dan E. Itu bikinlah itu ada 4 orang itu. 4 orang. Jadi Anda bukan milih diri Anda sendiri, tapi Anda memilih 4 orang tersebut dari atas karena Anda sebagai bos. Nah, dari 4 orang tersebut dilihat kepribadiannya si A gini, kalau ada kasus si A kejadian seperti ini, si B, si C, dan si D. Nah, Anda pilih mana yang paling bagus untuk kepentingan organisasi Anda. Karena Anda sebagai bos. Mana dari 4 itu yang orang yang paling Anda butuhkan. Itu namanya helikopter view. Ya, seperti itu. Oke. Tadi sudah, mudah-mudahan, mana tadi? Ini ya. Kita lanjutkan, sosiokultural. Nah, di sosiokultural, tugas Anda adalah Anda harus berfokus pada persatuan dan kesatuan bangsa, paham tentang toleransi,
menjunjung tinggi budaya setempat. Jadi kalau ada soal misalnya ada upacara apapun, Anda ditugaskan dimanapun, maka berlakulah di mana bumi dipinjak, di sana langit dijunjung. Itu sebenarnya itu aja sih kuncinya. Pendeteksi, Anda sebagai pendeteksi juga dan pemadam konflik. Kemudian Pak Anda harus pandai berinteraksi dengan orang lain atau dengan masyarakat sekitar. Itu yang diperlukan di sosiokultural. Kemudian kalau wawancara, wawancara adalah berfokus pada integritas dan moralitas dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nilainya integritas dan moralitas. Maksudnya bagaimana? Pilih jawaban yang menunjukkan memiliki integritas yang tinggi. Tadi misalnya, pada saat mau ujian, mau tadi pertandingan renang misalnya, maka yang paling bagus adalah berusaha semaksimal mungkin tanpa harus curang. Itu curang. Itu integritas. Makanya saya tadi bilang itu salah tuh soal jawabannya. Jadi mana yang paling integritasnya paling tinggi? Integritas itu mau bertanggung jawab, misalkan peka, kemudian perbuatan dan pernyataan dan perbuatan selaras misalnya. Tidak pernah mencela-mencelek gitu kan. Itu integritas. Moralitas menjunjung nilai tinggi etika, nilai-nilai dan lain sebagainya. Itu di sana wawancara. Jadi dengan menggunakan helikopter view, Anda bisa menggunakan atau memilih jawaban di wawancara hampir mirip dengan manajerial karena terkait dengan integritas. Contohnya misalnya, di kantor Anda misalnya, atau di masyarakat setelah beredar bahwa untuk masuk mencoba ke PNS, Anda harus bayar misalnya. Harus bayar sekian ratus juta. Pilihannya, tentunya Anda tidak boleh membayar. Makanya itu yang paling berintegritas kan Anda berusaha dengan sendiri-sendiri, tidak membayar siapapun, Anda bekerja sesuai dengan usaha sendiri. Itu yang paling berintegritas contohnya gitu. Kalau misalnya yang paling berintegritas, contohnya misalnya kalau Anda mau berjalan ke membawa motor, maka apa yang harus Anda siapkan? Semua kelengkapan disiapin. Semua kelengkapan disiapin. Dan kalau Anda mengalami kesalahan, maka Anda harus bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Gak boleh nyalahin orang lain. Gak boleh nyalahin orang lain. Orang yang berintegritas seperti itu. Keputusannya pun selalu dipikirin. Misalnya, pada saat Anda diajak demo, dan kemudian Anda disalahkan sama pemimpinan, apa yang Anda akan lakukan? Jawabannya bahwa Anda menerima konsekuensi dari segala apa yang Anda lakukan. Jangan menyalahkan orang lain, itu yang integritas. Maksudnya seperti itu. Itu prinsip integritas. Yang moralitas tentunya, yang moralitas sama sih prinsipnya. Yang moral, ya kan? Orang nggak boleh KKN itu moralitas juga kan? Yang moralitas KKN, misalnya tidak mencuri. Tidak mencuri. Bahwa Anda, walaupun di ruangan Anda pernah banyak orang yang meminta tips, misalkan pada konsumen, maka Anda tidak bisa, boleh, karena itu mencuri, itu dosa, itu moralitas, ya, moralitas dijunjung tinggi, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Ini nanti saya coba share soal-soalnya, hampir mirip dengan integritas lah, kalau ini yang tadi juga kan sama itu, moralitas juga, integritas, yang barusan saya kirim soal yang tadi malam itu juga bisa untuk wawancara. Soalnya tadi malam kan sudah ya, sudah di-share tadi malam. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya oke, nanti besok ya kuis pagi aja ya. Untuk wawancara kuis pagi. Kuis pagi jam 6 ya. Kuis pagi jam 6 ya. Kuis sekarang pagi. Aja coach. Besok saya ujian. Kalau, nah ya udah ini aja nih kerjain nih. Yang mana coach? Ini yang tadi malam pernah ngerjain nggak? Enggak, malam nggak lihat.
Oke, ya udah kerjain nih tadi malam, nanti saya share di grup. Itu sudah ada di grup. Tuh, Coach ya. Ya, di-share, Coach. Kalau Ya. bisa Setuju. Apanya lagi setuju? tuh, Coach. Sama kunci jawabannya, Coach. Sudah ada di grup. Yang mana? Ya, itu Kan yang tadi malam di grup. Ibu di grup nomor berapa, Bu? Mbak. Kuncinya sekalian di itu ditandain aja, Coach. Jadi jangan kunci jawabannya di bawahnya. Sampun, sudah saya tandain. Sudah tandain. Mana Coach, di-share lagi dong, Coach. Ya, saya cari dulu, bentar. Dari Share malam lagi, sudah Coach. kita. Sama pintunya, Coach. Saya besok ujian. Sabar, Bu. Belanda masih jauh, nanti saya cariin dulu ya. Bentar. Siap. Dicariin, Coach. Soalnya besok ujian. Ya, benar. Ya, nih. Manajerial sama sosial wawancara, Coach. Siap. Nih, liatin, Bu, nih. Sudah saya liatin, benar. Duh, kalau sudah bersaing ngobrol dengan emak-emak itu urusannya panjang. Nih, ini tadi malam ini kan sudah nih. Saya Sudah, belum Coach. Coach. Iya, tapi Ya, mana bisa sih? lihat di atas, Mbak. Nah. Yang tulisnya. Dah, saya liatin mana. Oh, malah saya salah. Kunci jawabannya di bawah itu dong. Kenapa ini? Sebentar ya, sebentar. Oh ini ya. Nah ini nih jawaban yang di bawah. Kenapa ya? Mana? Ada kelihatan? Belum. Nah, udah Coach, udah. Nanti saya kirim ya, yang ini. Iya, kirim Coach. Oke. Sama ini yang sosial kultur. Sosiokultural nanti saya tanya, cari dulu. Iya. Cara juga Coach. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Coach, kalau bentuk gratifikasi itu masuknya di wawancara ya, Coach? Ya, bisa dimasuk ke wawancara, bisa masuk ke apa? Bisa masuk ke manajerial juga, Coach. Itu bisa gratifikasi. Contoh misalnya, itu ada motor. Awas hati-hati jangan pinggir jalan. Nah misalnya gini, contohnya misalnya gini. Pada saat ada pasien yang mau pulang, biasanya kan pasien memberikan makanan tuh sama kita sebagai tanda terima kasih. Biasa gitu kan? Biasa gitu. Maka yang dinamakan gratifikasi adalah menerima yang bukan haknya, gitu ya. Tidak meminta tapi menerima, gitu ya. Tidak menerima, itu saja. Itu gratifikasi nggak boleh. Tapi kan kalau orang yang ditentukan secara etika bahwa kita tidak boleh menerima pemberian apapun, maka itulah moralitas. Ya. Kemudian soal manajer mirip, ya memang Anda harus cari yang paling cek mana yang paling menentukan untuk yang paling bagus, yang paling ideal untuk kuncinya di sana untuk organisasi. Nah, kalau manajerial, kalau untuk sosiokultural mana yang bagus untuk negara dan bangsa terkait dengan Anda sebagai orang yang mempererat. Anda sebagai ASN adalah perpanjangan tangan pemerintah. Dalam apapun, kehidupan apapun, pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir. Apakah nanti dalam adanya konflik, apakah ada upacara, apapun, pemerintah harus hadir di apapun ya. Ya, itu. Coach, mau bertanya, Coach. Ya, Bu. Anggota tim saya memiliki kompetensi yang rendah sehingga menghambat kinerja tim. Itu teh harus dibimbing atau langsung diberhentikan? Dibimbing lah, karena Anda Tapi sebagai ini kunci tim. jawabannya tetap salah. Memberhentikan tanpa peringatan. Jangan gitu. Itu sudah dibahas loh, pernah dibahas kalau nggak salah.
Iya, ini teh yang waktu saya ikutan di gelombang 9, Oh saya iya, lagi itu sudah baca dibahas, lagi. Bu. Sudah Heeh. diperbaiki kalau tidak salah, sudah Oh, diperbaiki. jadi harus membimbing ya? Ya harus dibimbing. Iya, siap. Jangan Human error, Bu. Human error itu. Biasanya sudah kalau ada hal-hal yang itu sudah jelasin biasanya di pembahasan. Coach, izin bertanya, Coach. Boleh. Kemarin saya baca Emang nggak ada layarnya ya? Ya, di rumah makan ada anak kecil gelandangan. Dia meminta uang sama sisa makanan. Itu jawabannya dikasihin sisa makanan apa uang, Coach? Dua-duanya. Kalau anak punya. Jawabannya sisa sama uang, sisa makanan Iya, sama uang. dua-duanya aja. Ya memang nggak gitu dalam dunia sebenarnya nggak gitu ya. Jadi gini aja, yang paling bagus dia minta apa kita yang kita kasih, logikanya seperti itu kan. Walaupun sisa gitu kok. Ya namanya sisa, kalau kita makan kan nggak mungkin diacak-acak lah gitu ya logikanya. Dikasih uang aja, Coach. Tapi itu salah jawabannya. Ya kan mintanya dua. Minta apa yang mereka minta itu yang kita beri. Itu prinsip yang berempati gitu aja. Oke, Coach. Jangan beri yang tidak mereka perlukan. Ya, makasih, Coach. Oke. Coach izin. Yuk. Kalau permisalannya ini permasalahan gratifikasi, oke lah kita nggak boleh menerima kalau di dalam tempat pekerjaan. Kalau misalnya itu yang memberikan ini ternyata keluarga, tapi memberikannya di luar rumah, di luar tempat kerja. Nah, baru nanti ya bahasanya adalah bahasa-bahasa nanti dikasih ke teman-teman ya, dibagi ke teman-teman. Ya itu gratifikasinya dalam bentuk apapun lah, entah uang kah atau entah kue-kue atau bagaimanapun. Itu gimana, Coach? Apakah tetap terhitung gratifikasi walaupun itu di luar pekerjaan? Pokoknya gini, dalam aturannya, dalam sumpahnya sebagai ASN, Anda tidak boleh menerima apapun dari orang yang memiliki berkasus dengan Anda, gampangnya gitulah. Memiliki hubungan dengan Anda. Itulah kuncinya di sana. Apakah mau di luar, mau di dalam, yang penting Anda tidak menerima apapun dari orang yang memiliki kaitan secara pekerjaan dengan Anda. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan itu, sudah digaji oleh negara untuk melakukan itu. Kuncinya hanya di sana aja prinsipnya. Ya, itu saja sih. Adapun nanti di luaran Anda mau ngapain, itu kan di ujian itu. Di ujian. Ya. Oke. Ada lagi? Coach izin bertanya, Coach. Ya, silakan Bu Eka. Kalau arti dari integritas di manajerial sama wawancara itu sama atau beda, Coach? Sama. Jadi sama, Bu. Kalau wawancara itu hampir sama dengan manajerial ya, Coach, kalau kita jawabnya? Iya, sama, Bu. Cuma kalau di bedanya, apa bedanya? Di manajerial manajemen mana barusan atas dulu. Nah, kalau integritas di manajerial terkait dengan organisasi, biasanya. Jadi kalau dari yang saya baca ya, pemahaman saya bahwa integritas di kompetensi manajerial terkait dengan bagaimana kita menjunjung tinggi etika, norma, nilai, kejujuran, dan lain sebagainya, sehingga ada budaya yang etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, serta risiko yang menyertainya, itu integritas. Tapi dalam organisasi. Kemudian kalau bagaimana integritas yang kaitannya dengan wawancara. Ada wawancara itu kaitannya dengan bagaimana kehidupan kita bermasyarakat. Itu saja wawancara itu. Sama soalnya seperti integritas di manajerial, sama saja. Tapi lebih wawancara itu lebih luas terkait dengan bagaimana kehidupan bermasyarakat saja. Gitu. Kuncinya bedanya di sana saja. Misalnya contoh ya, saya berikan contohnya. Kalau integritas manajerial tadi sudah nih. Tapi yang wawancara misalnya seperti ini. Pada saat ada
pemilihan, misalkan ada pemilu, ada pilkada, misalnya pada pilkada. Pada saat itu Anda sedang butuh duit untuk pengobatan misalnya. Kemudian datanglah misalnya calon yang membawa duit, apa yang Anda akan lakukan? Yang orang yang punya integritas itu tidak akan menerima duit dari orang yang datang itu, walaupun dia sudah perlu. Itu kalau itu kan artinya bermasyarakat kalau di itu. Jadi wawancara itu saja, pilih kan hanya memilih aja jawaban mana yang paling menunjukkan berintegritas. Sama saja, cuman bedanya yang satu adalah di organisasi, yang satu dalam kehidupan bermasyarakat. Itu saja bedanya. Nggak ada yang beda. Baik, Coach. Lumayan kok pakai ngopi itu. Hah? Lumayan dipakai ngopi. Tapi iyalah ngopi. Dapatnya 50.000. Repotnya 5 tahun. Dosanya seterusnya. Silakan Bu. Coach, kalau trik yang sosial kultur yang setuju sangat sama yang tidak setuju, itu kuncinya kalau negatif tidak setuju, kalau positif setuju ya Coach ya, gitu. Betul. Saya suka kekecoh. Pokoknya kalau baik dan itu bagus untuk negara itu positif. Kalau tidak baik untuk negara, tidak bagus untuk negara itu negatif gitu aja. Kalau negatif ya sangat tidak setuju. Kalau menghargai budaya mah setuju ya. Positif itu. Ya. Soalnya banyak keluar katanya kata teman-teman yang perbedaan agama, situasi di kantor yang memperingati memperingati ibadah. Banyak yang kayak gitu yang keluarnya Coach. Yang penting kita prinsipnya toleransi itu menghargai orang lain menjalankan ibadahnya. Tapi bukan berarti toleransi itu mencampur adukan dengan agama kita dengan agama orang lain. Tidak juga. Itu di sana. Bahwa karena perbedaan agama itu maka kita harus saling menghargai. Silakan, misalkan ada teman yang minta izin. Anda sebagai bos, misalkan ada anak buah Anda yang minta izin terlambat karena di rumahnya ada acara, misalnya upacara pagi misalnya. Maka Anda karena itu keagamaan, karena konteksnya adalah di sosiokultural, maka Anda harus memberi izin. Artinya Anda menghargai orang lain. Itu aja. Sangat setuju. Iya, betul. Seperti itu, Bu. Begitu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan pernyataan positif terus jawabannya harus, kalau mau kan pilihannya gini, Mas. Kalau positif, kalau pilihannya positif, maka pilihannya pilihannya kalau sosial kultur mah cuma 2 ya, Coach. Sangat setuju dan sangat tidak setuju ya. Ya, kalau versi saya seperti itu, Bu. Kalau di sosiokultural pilihan kita, kalau ingin nilainya tinggi, maka pilihlah hanya 2. Positif, sangat setuju. Negatif, sangat tidak setuju. Dah, gitu aja. Mau bertanya. Bentar, silakan Bu Pipit. Bu Rita, silakan Bu Rita, dibuka. Gini Coach, izin bertanya. Waktu itu kan ada soal, intinya tentang bila ada penawaran dari perusahaan lain. Kalau nggak salah jawabannya itu ada yang demi kebaikan sendiri dipikirkan bersama keluarga. Kalau pilihan-pilihan yang lain lebih ke jadi kurang bagus buat kitanya. Nah itu kira-kira jawabannya yang mana, Coach? Ini kalau terkait kan kalau di manajer itu terkait dengan kepentingan organisasi kita. Baik mau buruk organisasi kita, maka kita harus berfokus mengembangkan organisasi kita, karena organisasi sebagai learning ya, sebagai tempat kita belajar lah, ya teman-teman, sebagai tempat kita belajar. Nah, bagaimana kalau ada orang yang menawari dengan embel-embel tinggi gitu ya, duitnya berarti gede. Jangan menerima ya, Coach. Nggak boleh menerima.
Kan tadi helikopter view. Nah, kita kalau ada anak buah kita terus menerima jawaban seperti itu, jawaban menerima pergi, maka kita nggak akan pilih dia kan untuk gabung dengan kita. Bahwa kita akan memilih orang yang punya loyalitas. Gitu kan? Itu jawabannya. Integritas itu di dalamnya ada loyalitas terhadap organisasi. Pengkuh, orang Sunda mah pengkuh, teguh gitu ya. Oke. Izin, Coach. Ya. Izin. Ya. Satu lagi, Coach. Ini ada juga contoh soal yang bikin ada dua versi. Ya. Contoh soalnya gini. Kita sedang mengerjakan tugas dan di luar ada konflik. Kita fokusnya ke pekerjaan atau kita terjun menyelesaikan konflik yang di luar dulu, Dok, Coach. Ya, itu ada dua versi, ada setuju yang tidak setuju. Ya, makasih. Ini, kalau konteksnya di manajerial, maka kita fokus pekerjaan kita. Ada bom aja kita fokus kerjaan kita, itu manajerial. Tapi kalau di sosiokultural, kalau ada konflik, maka tadi prinsipnya dalam sosiokultural adalah kepekaan terhadap konflik. Jadi kalau ada konflik, Anda harus menjadi jembatan mempererat persatuan. Artinya, kalau Anda diam pada saat Anda konflik, artinya Anda tidak peka terhadap konflik, maka jawabannya sangat tidak setuju. Gitu ya. Clear ya? Sudah sering itu mengusap, dan dibahas sering itu. Ya, terima kasih. Oke. Izin bertanya, Coach. Oke. Ini masalah pendelegasiannya, Coach. Ya. Ada soal seperti ini. Saya menemukan ini, jadi saya ditugaskan pimpinan untuk mewakili sementara dalam rapat. Ya. Pada saat itu tak ada tamu yang memimpin, ada tamu yang pimpinan yang memerlukan keputusan segera. Jawab optionnya menunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya, ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya, mengambil keputusan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Nah, itu jawabannya. Keputusan oh, gitu ya. Kalau berarti kalau misalkan dalam konteks manajerial, pada konteks ada yang namanya delegation of authority. Delegation, tapi tidak ada yang namanya delegation of responsibility. Jadi kalau namanya otoritas, misalnya silakan Anda, saya beri delegasi namanya juga. Ini delegasi Indonesia, delegasi misalnya perawat dan lain sebagainya. Sebagai delegator, ada orang legislator juga delegator itu, Anda memiliki hak untuk menentukan keputusan. Tentunya ada apa? Sesuai dengan aturan yang ada, yang tadi saya sudah jelaskan, selama tidak menabrak aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, undang-undang, dan sebagainya, maka Anda tidak harus menunggu pimpinan. Tentunya Anda memiliki pertimbangan-pertimbangan, makanya di manajerial itu meneliti tentang bagaimana pengetahuan Anda dalam salah satunya adalah pengambilan keputusan. Selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada, maka Anda berhak mengambil tindakan. Karena sudah didelegasikan, Anda memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan. Memang tanggung jawabnya ada pada orang yang memiliki tanggung jawab, pada orang yang mendapatkan SK, yaitu pimpinan Anda. Makanya dalam konsep manajerial, itu tidak ada yang namanya delegation of responsibility, atau delegasi tanggung jawab. Yang ada adalah delegation of authority atau delegasi dari otoritas. Otoritas untuk memutuskan, otoritas untuk memilih. Tentu sudah ada kejelasan. Yang namanya level pimpinan tentunya ada SOP juga di level pimpinan. Yang penting Anda tidak menyalahi aturan, peraturan, perundang-undangan. Jadi di dunia nyata pun Anda berhak mengambil tindakan selama itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Itu saja.
Coach, saya mau nanya nih. Oke, Mas Anwar. Kalau soal manajerial, sosiokultural dan wawancara, ya manajerial dan sosiokultural itu kan mulai dari 91 sampai 35 sampai 135 ya. Berarti kalau di luar teknis itu sekitar 25 soal ya Coach ya? Di luar teknis ya. Kalau teknis itu 90. 90. Sosiokultural 20, manajerial 20. 25. Oh, 25 dan 20. Berarti kalau kali 4 100 kan? 100 Coach ya? Ya. Oh ya 5 dan 4 ya. Oh ya, siap. Oke. Izin bertanya Coach. Oke. Kalau ada soal misalkan di mana kepala atau ketua tim Anda datang selalu telat, sedangkan Anda datang selalu tepat waktu. Menurut Anda, A sangat setuju, sampai E sangat tidak setuju, Coach. Kalau saya, mana yang kalau pakai helikopter view, maka saya akan memilih sangat setuju. Sangat setuju. Kenapa? Anda sebagai orang baru, tentunya Anda harus memiliki integritas dan lain sebagainya. Secara pribadi kan itu Anda sebagai orang baru, ya udah Anda berpikirnya saya mah mau tidak mau ya orang mau ngapain terserah, bos mau ngapain terserah, yang penting saya harus on time gitu aja. Briefnya. Gak usah lihat orang. Yang penting karena di integritas di wawancara itu kan dipanggil sosiokultural ya. Kalau sosiokultural itu kan yang dicari adalah peka terhadap budaya. Kalau budayanya mungkin bosnya ngaret, ya udah biarin aja kebiasaan di sana. Yang penting jangan sampai ada konflik. Itu aja. Di sosial budaya kan terisinya seperti itu, Bu. Baik, Coach. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Mungkin sampai di sini, teman-teman. Terima kasih untuk malam ini. Dan untuk untuk materinya kan insya Allah akan saya share. Tapi nunggu dulu ya, jangan langsung minta rekamannya mana gitu. Kan harus diedit dulu gitu ya. Terima kasih atas perhatian malam ini. Mudah-mudahan yang besok mau ujian, Sabtu mau ujian, Minggu mau ujian, Anda mendapat kemudahan dan mendapatkan soal-soal yang Anda mudah diisinya. Jangan lupa jaga kesehatan karena sangat penting. Yang mau ujian besok silahkan istirahat. Gak usah mikir soal lagi sekarang, istirahat. Istirahat. Jangan lupa berdoa ya, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan pada kita semua dan diberikan kesehatan. Terima kasih teman-teman. Coach, satu sedikit aja. Ayo, satu. FR. Bukan. Kalau misalnya nih, kan saya besok mau ujian nih. Saya mau berbagi FR sama Coach Hendy nih. Saya japri kemana ini? Ke WA atau boleh ke WA, boleh ke Telegram, boleh semuanya ke saya. Oh, siap. Nanti saya pun akan ada Google Form yang saya kirim. Rencana habis ini mau bikin buku juga sama. Jadi mungkin nanti saya minta bantuan dari teman-teman untuk memberikan gambaran materi apa saja supaya nanti saya bisa membuat buku yang lebih baru lagi. Dan tentunya bagi teman-teman jangan, kalau ada teman-teman yang saya kalah dengan orang yang punya afirmasi padahal nilainya gede, tapi kalah juga dengan afirmasi yang dapat 40%. Itulah rezeki. Nah, jangan khawatir, nanti tahun depan itu ada CPNS, juga ada P3K, silakan nanti bisa diskusi dengan saya lagi. Mudah-mudahan apapun inilah yang terbaik untuk kita semua. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama. Sama-sama. Sukses semua ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Izin lab ya, izin lab.